Kawasan Rangkiling, Sarolangun Jambi, adalah kawasan yang patut diwaspadai bagi pengendara terkhusus pada malam hari. Di video ini kita akan mengutip sebuah tulisan dari jambilink.com dan dari sumber terpercaya lainnya. Karena menurut Mimin, tulisan ini sangat lengkap dalam membahas kawasan tersebut. Meski kejadian di kawasan tersebut sudah terjadi beberapa tahun silam, namun demi keselamatan serta agar lebih waspada, tidak salah jika kita mengulang kembali sebagai bentuk peringatan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe yang terletak di kanan bawah. Agar Mimin selalu bersemangat dalam membahas apapun yang menyangkut Provinsi Jambi. Yuk, lanjut. Bagi orang Jambi, pasti sudah tak asing lagi dengan nama Rangkiling, sebuah daerah di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Daerah angker. Itulah sebutan bagi daerah Rangkiling ini. Warga yang akan melewati tempat ini, mereka akan mempersiapkan rencana dengan matang agar dapat menghindari daerah tersebut saat matahari terbenam. Rangkiling memang salah satu tempat yang kalau bisa paling dihindari, terutama saat malam tiba karena daerah tersebut rawan perampokan bahkan kadang sampai terjadi pembunuhan jika si korban melawan. Insiden dirusaknya sebuah mobil patroli polisi di hari ketiga Idul Fitri Minggu 17 Juni 2018 lalu, menjadi bukti bagaimana daerah tersebut begitu angker. Kendaraan patroli milik Polsek Mandiangin yang tengah melintas, dirusak dan digulingkan massa ke jalan. Satu anggota Polsek Mandiangin juga terluka dalam insiden tersebut. Amuk massa warga desa Rangkiling ini buntut pasca polisi menembak mati seorang daftar pencarian orang kasus begal, Diun 30 tahun. Diun merupakan tersangka dalam kasus 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan. Diun merupakan terlapor kasus penganiayaan terhadap pegawai PT Global Batubara. Diun sudah masuk dalam DPO Polda Jambi. Berbekal laporan tersebut, polisi melakukan pencarian terhadap Diun. Polisi berhasil melacak keberadaan Diun yang hendak pergi memancing dengan mengendarai sepeda motor. Malam kejadian, polisi yang hendak mengamankan Diun mendapat perlawanan keras. Setelah dilumpuhkan, Diun sempat dibawa ke Puskesmas Mandiangin. Namun, nyawa Diun tidak bisa diselamatkan. Diun tewas dengan beberapa luka tembakan di tubuhnya. Foto-foto Diun yang dalam kondisi tertembak dan dirawat di puskesmas dengan cepat menyebar lewat media sosial seperti Facebook dan IG. Kemudian, kabar kematian Diun juga memicu massa warga Rangkiling keluar rumah. Warga desa Rangkiling merasa tidak terima tindakan anggota kepolisian sektor Mandiangin yang menembak mati Diun. Tidak lama kemudian, satu unit mobil patroli Polsek Mandiangin yang saat itu kebetulan melintas, dalam waktu seketika, warga yang berkumpul di TKP langsung menyerang mobil patroli tersebut. Warga juga menghajar anggota polisi yang berada di dalam mobil tersebut. Akibat amukan warga, mobil patroli jenis sedan milik Polsek Mandiangin ini rusak, dan satu orang polisi terluka di bagian kepala. Pasca kejadian ini, Kapolda Jambi Brigjen Pol Mukhlis As langsung mencopot Kapolsek Mandiangin Ibtu Jalaluddin dari jabatannya. Kapolda juga langsung ke rumah korban Diun didampingi Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wiralaksana, Senin, 18 Juni 2018. Kapolda mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Diun. Menurut Mukhlis, penembakan yang dilakukan anggotanya saat akan menangkap Diun, karena Diun memiliki senjata api dan melakukan perlawanan pada polisi. Namun, melihat respons warga yang mengamuk akibat penembakan tersebut, Mukhlis menyatakan akan mengikuti hukum adat yang berlaku di daerah setempat. Tindakan tegas itu diambil Kapolda Jambi, setelah melakukan mediasi di Polsek Mandiangin. Yang turut dihadiri langsung Bupati Sarolangun, Cek Endra, serta tokoh adat desa Rangkiling Simpang. Dalam mediasi tersebut Kapolda siap mengikuti aturan adat yang disepakati oleh tokoh adat desa Rangkiling. Dalam konteks penegakan hukum, maka tetap harus dilakukan. Tapi, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika tata krama yang ada di sini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka kami mengikuti hukum adat yang berlaku di sini. Apakah nanti dilakukan pesta adat, kami akan mengikuti. Namun, proses hukum tetap berjalan, ujar Kapolda. Angkernya desa Rangkiling memang menjadi buah bibir, terutama dalam hal tindak kejahatan. Catatan kelam aksi kekerasan dan kriminal di desa Rangkiling ini cukup panjang.
Sejumlah sopir dan pengguna jalan, terutama sopir bus dan travel Kerinci, sudah pernah menjadi korban penodongan dan pemerasan. Bahkan, ada polisi menjadi korban, ditikam oleh pelaku. Tak cukup sampai di situ, pos polisi di Desa Rangkiling juga sudah pernah menjadi arang, karena dibakar massa. Warga membakar pos polisi Rangkiling, Sarolangun, Jambi, Sabtu 6 Juni tahun 2009 silam. Penjaga pos yang hanya beberapa orang kabur menyelamatkan diri. Sepeda motor yang diduga milik polisi juga hangus terbakar. Aksi ini dilakukan menyusul tewasnya seorang warga setelah ditangkap polisi karena mencuri. Desa Rangkiling hampir tak pernah aman. Berbagai tindak kriminalitas terus terjadi di daerah ini. Setahun yang lalu misalnya, Kamis 21 September 2017, aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api terjadi di Rangkiling. Korbannya Agung Syahputra, karyawan di salah satu bank di Jambi bersama dua temannya. Mobil yang dikendarainya ditembak orang tidak dikenal di bagian kanan hingga menembus di bagian belakang mobil. Akibatnya kaca mobil pecah terkena peluru. Kejadiannya sekitar pukul 22.30 WIB tadi malam. Pada saat itu saya dari Jambi mau pulang ke Kerinci, situasi lagi lengang, kata Agung. Kronologis kejadian, pada saat mobil melintas di jembatan di Rangkiling, nampak sekitar 3 pelaku berdiri di sana. Tiba-tiba mereka langsung melepaskan tembakan ke arah supir. Kecepatan mobil 80 km/jam. Makanya mengenai bagian samping. Jika kecepatan pelan maka saya kena tembak karena sasaran mereka memang supir, tuturnya. Begitu juga dengan temannya yang saat itu berada di bangku belakang nyaris terkena tembak. Beruntung, pada saat itu temannya tertidur dengan posisi bangku diturunkan bagian belakang. Atas kejadian ini, ia merasa khawatir melintasi jalan itu di malam hari. Lagi pula, kata Agung, di daerah tersebut memang kerap terjadi kejahatan. Travelpo Kerinci juga kerap berlangganan ditodong di daerah ini. Walaupun, belakangan kasus penodongan ini mulai menghilang menyusul kepolisian terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan. Misalnya jajaran Reskrim Polsek Mandiangin berhasil membekuk kawanan perampok yang selama ini menjadikan mobil travel sebagai sasaran aksi kejahatan mereka. Kawanan perampok yang berjumlah 4 orang dibekuk Selasa, 21 Februari 2017, sekira pukul 2 dini hari. Mereka adalah Irwansyah 20 tahun, Eko 16 tahun, Reza 14 tahun dan Roy 14 tahun. Kawanan ini kerap beraksi bersama-sama dan hanya mengincar mobil travel yang masuk ke daerah mereka pada tengah malam. Terakhir kawanan yang ternyata masih berstatus pelajar ini beraksi Jumat 17 Februari lalu dan berhasil merampas semua barang berharga penumpang travel Gunung Kerinci. Keempat pelaku yang semuanya warga Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin ini juga kerap merampok alias menjadi bajing loncat, dan mangsanya adalah truk tanpa penutup yang kerap melintas di wilayah Rangkiling dan sekitarnya. Irwansyah yang menjadi otak pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas. Awal dari penangkapan kawanan perampok belia ini, saat polisi mengetahui salah satu pelaku dengan ciri-ciri yang disebutkan para korban. Polisi mencurigai pelakunya adalah Eko, lalu polisi pun membujuk Eko untuk menyerahkan diri. Dari sinilah polisi mulai mendapatkan identitas pelaku lainnya. Eko secara lugas menerangkan siapa rekan-rekannya saat merampok mobil travel tersebut. Meski polisi terus menekan angka kejahatan di daerah ini, angkernya daerah Rangkiling ini tidak pernah hilang. Warga yang melintas daerah ini selalu waspada dan hati-hati. Bahkan, tidak sedikit warga yang terpaksa memilih melintas lewat jalur Tebo. Pengamat hukum Jambi, Musri Nauli mengatakan, Rangkiling ini merupakan salah satu dari 6 dusun yang masuk dalam kawasan Batin Enam Mandiangin. Menurutnya, ada 6 dusun yang melatar belakangi terbentuknya Mandiangin, yaitu Dusun Muara Ketalo, Dusun Kertopati, Dusun Mandiangin, Dusun Gurun Tuo dan Dusun Gurun Mudo dan Dusun Rangkiling. Batin Enam Mandiangin berpusat di Mandiangin. Kata Mandiangin juga terdapat di Musirawas, kabupaten yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Jelasnya, sehingga sejarah kedatangan warga di daerah ini berasal dari Desa Beringin Teluk Mandiangin di Musirawas. Mereka kemudian menyebar ke Muara Ketalo, ke Dusun Kertopati, menetap di Mandiangin Jambi. Sedangkan Dusun Rangkiling sendiri, kata Musri, mengaku keturunan dari Serampas. Salah satu marga yang termasuk ke dalam Luak E16, marga Serampas,
Marga Sungai Tenang, Marga Peratin Tuo, Marga Tiang Pembarap, Marga Renah Pelaan dan Marga Senggrahan yang terletak di dataran tinggi Bangko. Sehingga disebut Dusun Muara Ketalo adalah dusun yang terletak di Muara Ketalo. Sedangkan Kertoparti adalah keturunan yang diperkiraan dari Kertopati. Nama Kertopati adalah nama tempat di Palembang. Pengakuan yang berasal dari Beringin Teluk, Mandi Angin, Musirawas dapat ditemui dalam berbagai dialek yang berbeda dengan masyarakat Jambi pada umumnya. Sehingga jejaknya masih diketahui berasal dari Sumsel. Keberadaan Polsek Mandi Angin dan juga pos polisi yang ditempatkan di Desa Rangkiling, belum juga meredakan aksi kriminalitas di tempat ini. Para pelaku terus beraksi meski tak jauh dari depan aparat kepolisian. Dari catatan kepolisian, ada 3 desa paling rawan di wilayah Kecamatan Mandi Angin, selain Desa Rangkiling, ada Desa Guruntuo dan Desa Kertopati. Mereka beraksi di malam hari dengan target sasaran mobil yang sedang melintas. Kriminalitas di daerah ini ternyata dipicu pula oleh tingginya peredaran narkoba di 3 desa itu. Narkoba dan kriminalitas selalu berjalan beriringan. Sebab, hasil kejahatan dipakai untuk membeli narkoba. Narkoba menjadi candu bagi penggunanya, begitu pula aksi kriminalitas akhirnya juga menjadi candu bagi para pengguna narkoba. Setiap hari polisi menghimbau kepada pengendara yang terpaksa harus melintasi 3 desa tersebut pada malam hari, agar hendaknya konvoi dan tidak sendiri-sendiri. Artikel ini dikutip dari jambilink.com.